Ya memang hingga saat ini memang belum ada pertemuan itu ya kan, dan setelah dikonfrontir ya kan, setelah kita konfirmasi, mereka mengatakan sudah melakukan pertemuan dengan Korlap Korwil ya kan, yang notabene-nya sebenarnya bukan perwakilan saya pribadi dan teman-teman semua. Sebenarnya kita tidak pernah memberi kuasa kepada mereka. Betul. Dan saya yakin juga bahwa anggota dari komunitas yang dikelola oleh Korlap dan Korwil juga belum tentu menyerahkan kuasanya kepada Korlap dan Korwil, karena dari awal itu nggak ada yang namanya Korlap dan Korwil ini sebagai sebuah perwakilan gitu. Ya, penerima kuasa dari kita. Iya, nggak ada ceritanya. Nggak ada. Jadi memang itulah. Sekarang kalau misal pun jadi penerima kuasa, tapi kok dibayarnya sama mereka gitu kan lucu. Ya itulah. Terlepas itu semua, artinya memang ada sesuatu ya, tanda kutip ada sesuatu yang misalnya. Ya, saya nggak mendapatkan undangan untuk pertemuan yang dijanjikan Pak Antoni ya kan. Kami bertiga ya kan. Justru kami mendapatkan undangan dari Polres Jakarta Barat. Saya bingung, jadi saya juga bingung, artinya kita ini, saya juga aduh gimana ya, saya mau ketawa, aku mau nangis, bingung jadinya ya kan. Ketawa aja lah. Ketawa aja ya. Ketawa aja. Jadi yang lebih ketawa sebenarnya siapa coba? Manajemen TPI. Kena lo. jadi memang artinya gini, pada tanggal 8 kita itu berdiskusi baik adanya ya kan, dan bagaimana caranya mereka misalnya berusaha supaya tidak ada keramaian lagi, kita juga bagaimana caranya nggak ada keramaian. Tapi ketika mereka ingkar, ketika kita tanya, kita konfirmasi, mereka tetap ingkar. Itu tadi karena kita nggak ada dokumen apapun pada saat tanggal 8 April 2020. Karena memang mereka sudah berniat dari awal berarti untuk ngeles. Ya, wallahu alam ya. Ya kan, kalau misalnya minimal ada bukti dong, notulen atau apa, kan mereka nggak mau juga. Nggak mau, dia nggak mau. Kalau nggak mau berarti itu kan beranggap bahwa pertemuan itu nggak ada. Ya betul, nggak ada. Ya tapi artinya mereka ngomong cuman bohong doang. Lu dikibulin. Bukan cuma dikibulin, dilaporin. Dilaporin lagi. Yang ngibul siapa, yang dianggap kriminal siapa, kan kebalik. Iya, jadi setelah 2 Juni 2020, TPI dan Grab Indonesia akan mengevaluasi kembali kondisi yang ada dan membuka ruang diskusi kembali dengan para kapten jika kondisi di lapangan belum pulih. Antoni, Pak Budi Adrian juga. Gimana kabarnya Pak Budi Adrian, Budi Mulyadi, sama Pak Agus Multino ya? Sehat selalu ya Pak ya? Alhamdulillah kalau sehat semua. Jadi waktu itu saya ketemu mereka, diundang sama mereka. Hadir pada saat itu saya, terus ada kawan saya Gold Driver juga, ada 2 orang lagi, jadi kita bertiga. Nah sayangnya ya, pertemuan ini nggak boleh divideokan kan ya? Tidak boleh dipoto dan tidak boleh divideokan. Supaya apa? Supaya TPI bisa ngeles. Nah, gitu. kalau itu saya nggak tahu. Saya nggak Iya, tahu. soalnya kalau nanti kemudian itu nggak pernah ketemu, mana buktinya? Ya nggak mau, nggak ada lah buktinya. Kita nggak pernah pegang buktinya. Terus. Memang itu salah satu ciri-ciri ya kan? Iya, ciri-ciri. Ciri-ciri apa nggak tahu pokoknya. Itu salah satu ciri-ciri. Jadi pada pertemuan itu sebenarnya mereka itu mengundang kita ingin melihat respon ya kan? Karena memang sebelumnya memang ada beberapa seperti yang tadi Om bilang, itu ada keramaian ya kan? Keramaian di situ mereka itu meminta kami bertiga pada saat itu, bagaimana caranya keramaian itu tidak lebih ramai lagi. Dia bisa diredam ceritanya. Bisa meredam ya kan?
Ya itu tadi, dengan mengundang kita, dengan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan kebijakan tersebut, kenapa bisa keluar kebijakan tersebut. Ya. Kebijakan tanggal 6 April itu memang pada dasarnya ya, sesuai dengan pernyataan Bapak Antoni. Jadi dia mengatakan, seingat saya dia mengatakan memang benar kebijakan tersebut atas atensi yang kita lakukan. Pada saat itu kan beredar video kan, videonya Om Ari Manorek, sehat Om Ari Manorek. Nah, jadi di situ ada videonya Om Ari Manorek yang mengatakan kondisi Gold Driver ketika keadaan sedang sulit, kita tidak mendapatkan semacam solusi, tapi malah mendapatkan semacam apa ya? Tekanan untuk menyelesaikan hubungan kerjasama gitu, dan mengembalikan kendaraan pada saat itu. Itu singkat cerita. Akhirnya karena memang ada video tersebut, mendapat perhatian dari pemerintah, dari OJK juga, dan pada saat pertemuan tanggal 8 April tersebut, Pak Antoni memang membenarkan ada atensi dari OJK, sehingga mereka itu dihubungi oleh OJK. Di situ saya baru tahu memang perusahaan itu sebenarnya punya kebijakan 30 Maret yang tidak bisa diganggu-gugat pada saat itu, karena menurut mereka itulah kebijakannya. Kita harus ngikutin. Nah, ingat nggak Om Eri, itu waktu itu ada videonya sebelum 6 April di Twitter kalau nggak salah, yang mengatakan pool Cinere penuh dengan mobil-mobil TP yang dikembalikan. Waktu itu ada. Langsung pada saat itu juga dikonter balik oleh Grab Indonesia maupun TPI bahwa itu berita hoax. Padahal itu bukan berita hoax. Itu adalah nyata, realitanya memang nyata. Kenapa pool Cinere pada saat itu penuh, ada pengembalian kendaraan? Itu karena dampak notifikasi atau kebijakan dari PT TPI atau Grab Indonesia terkait masa pandemi. Tapi dibantah kemudian. Tapi dibantah kan sama mereka, ya oke lah. Nah, sebenarnya pertemuan tanggal 8 April itu antara kami bertiga itu dengan mereka, kita bagaimana caranya mencari solusi. Jika kondisinya seperti ini, harus seperti apa kita. Dan kami pun bukan berarti melawan. Kami ingin seperti mitra apa adanya gitu kan. Namanya mitra. Karena kita merasa mitra kerjasama. Kalau mitra itu selevel kan? Iya, selevel. Jadi artinya antara pihak satu dan pihak dua. Pihak satunya kan PT TPI, pihak duanya adalah kami. Mitra Gold Driver ya kan. Karena pada saat itu ada ribuan Gold Driver ya, ada sekitar 10.000 lebih di 16.000 se-Indonesia. Jadi pada saat itulah kita sharing, discuss ya kan. Semua yang undang-undang yang kita punya kita sampaikan. Undang-undang yang perusahaan punya disampaikan juga. Artinya ada komunikasi yang dua arah yang bagus gitu kan. Dan istilahnya nyantai gitu kayak kami bertiga bersama mereka. Nah, ada juga salah satu statementnya Pak Antoni pada saat itu menyatakan setelah pertemuan ini dan sebelum kebijakan yang berikutnya 2 Juni itu berakhir 2 Juni itu akan ada pertemuan lagi untuk mencari solusi atau apa kebijakan yang baik untuk kita semua ke depannya. Oke, artinya itu kabar baik buat kami ya kan, yang hadir di situ. Artinya kami sudah mulai dihargai, diajak diskusi untuk membicarakan solusi apa yang terbaik buat kita semua. Oke, senang. Pertemuan singkat cerita, hasil pertemuan tersebut cukup istilahnya cukup interaktif ya. Cukup kooperatif dan cukup kondusif ya pada saat itu ya. Pertemuan kita tutup dengan baik. Kita sama-sama artinya senang pada saat itu, ya sudah selesai. Namun saya juga nggak tahu ya, hingga saat ini janji yang disampaikan Pak Antoni itu belum terrealisasi. Ya itu karena omongan lu bertiga dan manajemen itu dianggap nggak ada, alias ngeles. Iya kan? Ya kan, kalau nggak ngeles terus mau gimana? Kan harusnya iya dong. Ya betul. Nah terus kemudian kalau nggak salah munculnya adalah yang dipanggil adalah para Korlap dan Korwil katanya. Ya justru itu saya juga nggak tahu apa
Padahal kami ini tidak pernah memberi kuasa ke Korlap Korwil untuk mewakili kita. Iya. Ya kan. Dan yang lucunya juga adalah Korlap dan Korwil ini posisinya nggak jelas. Maksud saya gini, Korlap dan Korwil itu kan dapat dana dari perusahaan. Oh, bukan dana katanya sih. Kalau kata Pak Antoni, uang bensin. Bensin buat apaan? Buat narik. Ya apapun bentuknya. Mau uang bensin, mau uang apa kan tetap aja dapat duit kan. Iya, iya. Dapat duit dari pemerintah, mau bentuk dari perusahaan, apakah itu mau jadi honor kayak mau jadi apa istilahnya, itu kan cuma istilah ya. Tapi kan betul. intinya kan dapat duit kan. Iya, betul, dapat duit lah. Dapat duit lah. Betul, Ya, betul. dari perusahaan. Tapi dianggap sebagai orang, bukan orang perusahaan kan lucu. Kalau misalnya TPI menganggap bahwa Korlap dan Korwil ini mewakili para mitra, satu, selain tidak ada kuasa dari mitra itu sendiri, dua, posisi mereka juga tidak clear gitu. Itu sih menurut saya. Tidak clearnya itu gini, kalau misalnya memang mereka menganggap bahwa Korlap dan Korwil ini adalah wakil dari mitra, ya harusnya mereka ini mewakili atau memperjuangkan mitra dong, bukan malah memperjuangkan perusahaan. Kan kebalik posisinya, kebalik-balik. Kenapa mereka memperjuangkan perusahaan? Ya karena perusahaan beri dana, terlepas apapun judulnya gitu. Kalau misalnya dari uang bensin, emang uang bensin buat apaan? Buat narik atau buat apa? Buat nganter-nganter karyawan TPI kan bukan. Itu cukup clear menurut gua untuk menunjukkan di mana sih sebenarnya posisi Korlap dan Korwil ini. Ya. Apakah dia bagian dari perusahaan atau bagian dari mitra atau di tengah-tengah? Ya kalau di tengah-tengah siapa berani bayar mahal dia yang dapat dong, gitu kan? Ya, betul. Jadi ya memang. Jadi gini, saya pengen ini juga kan, lu bilang tadi bahwa lu udah dijanjikan untuk ikut membahas, ya kan? Tapi kenyataannya enggak. Sampai sekarang enggak ada kan? Ya dugaan gua sih enggak ada itu karena kemudian pertemuan atau janji itu dianggap enggak ada. Dan kita nggak bisa membuktikan karena memang tidak boleh ada video atau rekaman atau apapun di situ. Ya kan? Iya, betul. Judulnya ngeles lah ibaratnya. Enggak ada itu yang pertama. Atau diadakan tetapi yang diundang bukan lu, tapi orang lain yang dianggap mewakili lu. Itu ya memang hingga saat ini memang belum ada pertemuan itu ya kan, dan setelah dikonfrontir ya kan, setelah kita konfirmasi, mereka mengatakan sudah melakukan pertemuan dengan Korlap Korwil ya kan, yang notabene-nya sebenarnya bukan perwakilan saya pribadi dan teman-teman semua. Sebenarnya kita tidak pernah memberi kuasa kepada mereka. Betul. Dan saya yakin juga bahwa anggota dari komunitas yang dikelola oleh Korlap dan Korwil juga belum tentu menyerahkan kuasanya kepada Korlap dan Korwil, karena dari awal itu nggak ada yang namanya Korlap dan Korwil ini sebagai sebuah perwakilan gitu. Iya, penerima kuasa dari kita. Iya, nggak ada ceritanya. Nggak ada. Jadi memang itulah. Sekarang kalau misal pun jadi penerima kuasa, tapi kok dibayarnya sama mereka gitu kan lucu. Ya itulah. Terlepas itu semua, artinya memang ada sesuatu ya, tanda kutip ada sesuatu yang misalnya. Ya, saya nggak mendapatkan undangan untuk pertemuan yang dijanjikan Pak Antoni ya kan. Kami bertiga ya kan. Justru kami mendapatkan undangan dari Polres Jakarta Barat. Saya bingung, jadi saya juga bingung, artinya kita ini, saya juga aduh gimana ya, saya mau ketawa, aku mau nangis, bingung jadinya ya kan. Ketawa aja lah. Ketawa aja ya. Ketawa aja. Jadi yang lebih ketawa sebenarnya siapa coba? Manajemen TPI. Kena lo. jadi memang artinya gini, pada tanggal 8 kita itu berdiskusi baik adanya ya kan, dan bagaimana caranya mereka misalnya berusaha supaya tidak ada keramaian lagi, kita juga bagaimana cara nggak ada keramaian, tapi
Ketika mereka ingkar, ketika kita tanya, kita konfirmasi, mereka tetap ingkar. Itu tadi karena kita nggak ada dokumen apapun pada saat tanggal 8 April 2020. Karena memang mereka sudah berniat dari awal berarti untuk ngeles. Ya, wallahu alam ya. Ya kan kalau misalnya minimal ada bukti dong, notulen atau apa, kan mereka nggak mau juga. Nggak mau dia, nggak mau. Kalau nggak mau berarti itu kan beranggap bahwa pertemuan itu nggak ada. Ya betul nggak ada. Ya tapi Artinya mereka ngomong cuman bohong doang. Lu dikibulin. bukan cuma dikibulin, dilaporin. Dilaporin lagi. Yang ngibul siapa, yang dianggap kriminal siapa, kan kebalik. Iya, jadi pada saat 8 April saya diundang untuk menghadiri pertemuan dengan mereka tanpa dokumentasi, ya kan. Kita komunikasi baik pada saat itu, ngobrol-ngobrol baik. Sekitar bulan Juli saya dilaporkan oleh mereka, kami bertiga ya yang hadir pada saat pertemuan tersebut, tiga-tiganya dilaporkan ke polisi dengan dugaan tuduhan penggelapan. Kami itu mitra TPI, mitra terbaik TPI yang sudah hampir 3,5 tahun bekerja sama. Pada saat itu. Pada saat itu, saya juga jadi ketawa gitu kan. Ya, kebijakan-kebijakan TPI selama ini sudah kami ikutin dengan baik, ya kan. Tapi ketika ada kebijakan yang memang harus kita evaluasi, harus kita bicarakan terlebih dahulu sebelum dieksekusi. Dan itu pun sudah dijanjikan. Dan sudah dijanjikan dan kita coba berusaha, tapi tetap aja nggak bisa. Justru malah saat ini kami sudah beberapa kali dipanggil sama Polres Jakarta Barat. Saya nggak tahu bagaimana ceritanya. Intinya ketika kami mendapatkan panggilan, ya karena kita ini adalah warga negara Indonesia yang baik, ya kan, dan taat hukum, panggilan itu akan kami ikuti. Sampai sudah 2 panggilan ya pada saat itu. Teman saya justru ada beberapa yang sudah menjadi dianggap jadi tersangka. Itulah kadang-kadang saya nggak tahu nih, hukum di Indonesia itu sebenarnya hukumnya itu netral atau memang tajamnya ke bawah atau tajamnya ke atas, saya juga belum tahu seperti apa. Gua nggak berani ngomong kalau itu urusannya terlalu luas. jadi ketika saya di panggilan kedua pun saya coba menjawab apapun yang ditanya oleh Polres, ya kan. Dari beberapa pertanyaan yang ada, sepertinya justru tidak ada pertanyaan yang netral. Pertanyaan tersebut rata-rata istilahnya kecenderungannya lebih ke arah yang memang menyudutkan atau menyalahkan ke kami bertiga pada saat itu. Ya whatever lah, itu mah pinter-pinter bahasa hukum, kita nggak tahu ya, karena kita juga orang hukum. Jadi intinya saya pribadi ya sebenarnya tidak akan pernah melakukan hal-hal yang memang dianggap melanggar hukum. Kalaupun memang dulu ya janjinya Bapak Antoni dan manajemen mau mengundang kami setelah tanggal 8 April 2020. Yang janji mereka loh ya. Janji mereka. Tapi mereka sendiri yang ingkar. Pak Antoni, gimana? Gimana nih Pak Antoni? Ya. Tahu katanya. Apakah masih di TPI? Waduh, mungkin udah pindah lagi, nggak tahu juga. Saya dengar udah pindah sih. Yang pasti Budi Adrian masih ada di sana, Budi Mulyadi kayaknya masih di sana ya. Mudah-mudahan mereka ingat bahwa memang ada pertemuan tanggal 8 April 2020 di lantai 6 kantor TPI yang di Cilandak ya saat itu. Kalau bicara hukum, unsur-unsur ya kan, unsur-unsur dan bla 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 bla, kami itu sudah dianggap memenuhi unsur-unsurnya. Dengan bla bla bla, pasal bla 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 ya, pokoknya itulah, saya nggak ngerti ya kan. Tapi mereka tidak menanyakan pada saat proses awalnya gitu, sampai kami bisa dianggap memenuhi unsur-unsur yang bla 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 gitu. Itu yang nggak ditanya gitu kan. Nah, seperti yang tadi ente bilang tadi, misalkan dari awal memang mungkin sudah ada niat atau
keinginan yang memang membuat untuk bisa ngeles gitu ya. untuk bisa Suatu ngeles. saat. Suatu saat bisa ngeles. Jadi seperti itu. Itulah yang sangat disayangkan. Karena memang tuduhan penggelapan itu ketika memang kita mengambil atau berusaha menguasai mobil tersebut tanpa ada alasan, ya kan. Nah, mobil ini masih ada di saya, masih ada di teman-teman karena memang ada dasarnya surat kontrak perjanjian, ya kan. Dalam ada satu pasal dalam perjanjian tersebut, ketika ada permasalahan harus diselesaikan secara musyawarah pada saat itu. Kalau memang tidak bisa musyawarah, memang harus dengan cara hukum. Ya, seperti itu. Musyawarahnya nggak ada. Musyawarahnya tidak ada, Langsung hukum. langsung saya dihukum. Langsung dihukum, ya kan. Oke lah, saya nggak tahu, mungkin karena Mungkin yang musyawarah orang lain, Om. ya itu tadi. Ya itu tadi, artinya yang pasti saya tidak merasa diajak bermusyawarah, tapi ketika kami dianggap tidak kooperatif, kami dilaporkan ke polisi dengan dugaan penggelapan. Penggelapan pun juga harus tanda kutip, ya kan. Artinya kalau penggelapan itu mobil nggak ada di rumah saya, mobil hilang atau bagaimana. Mobil sampai saat ini masih saya pegang, ya kan. Dan karena saya merasa ada keterikatan saya dengan TPI itu karena memang adanya surat perjanjian. Jadi seperti itu. Tapi memang nggak tahu lah. Dan berarti mau nggak mau kita harus ngikutin apa kata hakim ya nanti di depan ya. Ya terakhir sih kemarin saya nggak tahu apakah kami semua akan dijadikan tersangka atau tidak. Tapi ketika saya diperiksa pun kemarin sepertinya, ya kan, sepertinya ini ada oknum-oknum tertentu, ya. Oknum tertentu itu yang memaksakan supaya proses ini cepat dilakukan gitu. Jadi seperti Cepat selesai. cepat ditakut-takutin lah atau gimana oknum-oknum tersebut lah, ya kan. Sepertinya ada oknum-oknum tersebut, ya kan. Oknum di kepolisian atau di TPI atau di mitra? Yang pasti kan kita yang dilaporkan, ya kan. Oh iya ya. Kita ada terlapor, ya kan. Iya. Oknumnya berarti di pihak sebelah, ya kan. Iya. Nah, pihak sebelahnya itu nggak tahu antara oknum dari kepolisian atau oknum dari PT TPI, ya kan. Seperti itu. Tapi ketika saya diperiksa, memang ada salah satu oknum yang menyampaikan ke saya, mereka itu dikejar-kejar, Om. Jadi Kejar target. dikejar-kejar oleh pelapor untuk segera menyelesaikan kasus ini, dan kalau perlu apa? Kalau perlu ya dipres habis. Nah, ya karena memang saya warga negara yang taat hukum, ya saya Datang. penuhi, ya kan. Saya ditanya di sana, ya seperti biasa lah. Itulah yang istilahnya keprihatinan saya, ya kan, terkait upaya-upaya yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang memang berusaha memaksakan kehendak, ya kan. Kehendak siapa saya juga nggak tahu, tapi situ terlihat jelas apa yang saya alami. Jadi yang saya sampaikan ini real, ya, saya alami, ya Om, ya, bukan hoax dan bukan cerita katanya. Nah, kekuatan kami hanya kekuatan dari semangat, ya kan. Semangat dan keyakinan kami bahwa apa yang kami lakukan sebenarnya tidak ada upaya untuk melanggar hukum, ya kan. Terus terang, keterbatasan kami adalah karena kami juga tidak mempunyai legal yang mumpuni, artinya nggak punya legal yang bisa kami bayar tinggi, ya. Jadi seperti itu, ya. Intinya sih saya nggak tahu, hanya kekuatan dari teman-teman, keyakinan kami. Mudah-mudahan kebenaran tetap akan ada dalam situasi apapun. Saya berharap Grab Indonesia juga melihat ini. Saya dan teman-teman yang lain atau yang bertiga sekarang ini dituduh Dipolisikan, ya. dilaporkan adalah mitra-mitra terbaiknya Grab Indonesia. Tapi ketika ada kebijakan yang mesti kita bicarakan terlebih dahulu, malah kami bertiga dan beberapa kawan kami dilaporkan ke polisi. Apapun bentuk tuduhannya, sepertinya tuduhan tersebut bentuknya adalah tuduhan yang istilahnya mengkriminalisasi kami.
Mungkin karena kami tidak memiliki power ya. Di belakang kami itu nggak punya power apapun, nggak punya kekuatan apapun, nggak punya backup apapun. Termasuk kita juga terbatas keuangan kami. Jadi kami hanya cuma bisa berdoa, terus bersemangat, dan yakin bahwa memang kebenaran itu nggak akan pernah hilang ketika memang kita yakin bahwa kita sudah melakukan yang terbaik dan yakin bahwa kita itu adalah benar. Mungkin itu aja, Om. Oke. Oke. Lapar ya? Oh iya, makan kayaknya. Cari makan yuk. Kita makan dulu ya. Biasa kita makan di mana? Sentul ya? Duh, enakan. Aduh. Tapi kayaknya buka nggak ya PSK? Sop ya? Musim kurban mereka biasa tutup nggak ya? Oke, terima kasih semuanya. Oke, ya. Terima kasih semuanya. Itulah obrolan kami. Obrolan ini adalah obrolan real, nyata yang dialami saya pribadi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat dan berguna untuk teman-teman semuanya. Minimal buat dokumentasi. Ya, minimal buat dokumentasi ya. Ya, minimal apa yang kami sampaikan ini bisa membantu seluruh Gold driver yang selama ini masih aktif maupun Gold driver yang masih disuspend. Tetap jaga kesehatan, 5M-nya jangan lupa, semangat dan doa. Terima kasih. Bye. Thank you.